Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Nungguin ya? Nungguin Cak Icang upload ya? Aktifin dong makanya notifikasinya lur. Tapi makasih lah buat kalian semua yang subscribe 1 bulan belakangan, 1 tahun belakangan. Bahkan ada yang setia dari awal loh lur. Love you semua pokoknya. Ada juga yang udah nonton bertahun-tahun tapi nggak subscribe. Nah itu. Kebacut bahasa Jawanya lur. Tapi ya udahlah, mau subscribe mau nggak apa-apa kok lur. Respect buat semua yang nonton. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jaringanku memang 4G tapi cintaku for you. Kali ini kita akan mengalor salah satu film thriller terbaik tahun ini lur, yaitu Don't Move tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami trauma karena suatu insiden dan memutuskan untuk bundir dari atas tebing. Akan tetapi niatnya itu buyar begitu ada seorang pria yang mendatanginya. Awalnya pria ini terlihat sangat baik hati dan bijak lur, namun si wanita tidak tahu siapakah pria itu sebenarnya. Seperti apakah kengerian film satu ini, langsung aja kita ke requestan. Salam terkutuk dari dulurku Sya ya Cak. Nitip salam buat mantanku. Kangen Tan, chat duluan dong siapa tahu nikah. Alah, pantas jadi mantan. Udah minta chat duluan, pengen banget dinikahin lagi. Indonesia tuh luas lur, ratusan juta penduduk. Masa nggak dapet yang lainnya anda ini? Monggo sketsaken. Film dimulai dengan wanita bernama Iris yang pagi itu terbangun di sebelah suaminya. Dengan tatapan kosong terlihat Iris yang memikirkan sesuatu dan seperti menahan rasa trauma juga kesedihan yang mendalam. Pagi itu tanpa memberitahu sang suami, Iris mengambil seonggok pisau lipat dan pergi begitu saja. Bahkan dia tidak membawa HP-nya. Setelah berkendara cukup jauh melewati jalanan lembah, Iris pun masuk ke area hutan dan akhirnya sampai di lokasi tujuan, yaitu Taman Nasional Messi Big Sur. Setelah memarkir mobilnya, Iris pun lanjut berjalan kaki mengikuti rute pendakian dan begitu sampai di atas tebing, terdapat foto putranya bernama Matteo yang dikelilingi oleh karangan bunga di sebuah tugu peringatan. Usut punya usut lur, Matteo meninggal secara tragis jatuh dari tebing ketika sebelumnya mereka sekeluarga sedang mendaki ke tempat itu. Betapa terpukulnya Iris yang terus menyalahkan dirinya, dan pagi itu setelah meletakkan mainan kapal-kapalan kesayangan Matteo, juga menuliskan inisial namanya di pohon bersama inisial dirinya dan sang suami. Iris yang gelap mata pun berencana bundir dengan cara melompat dari tebing di lokasi yang sama saat Matteo terjatuh. Lalu yang terjadi, Beautiful day. tiba-tiba datang seorang pria bernama Richard yang membuyarkan rencana bundirnya. Richard yang melihat foto anak kecil dan karangan bunga di sana sudah menduga bahwa Iris adalah ibunya, dan Richard pun berusaha menenangkan Iris perlahan-lahan. Richard mengajak ngobrol Iris dan menceritakan kisah hidupnya yang juga kelam, di mana dulu dia dan pacarnya bertengkar hebat saat berkendara. Sampai akhirnya kecelakaan mengerikan pun terjadi. Pacarnya tewas karena insiden tersebut, sedangkan Richard dirawat di rumah sakit selama 2 bulanan untuk memulihkan luka-luka dan patah tulangnya. Mendengar kisah Richard yang juga kehilangan orang tersayang, Iris pun akhirnya menceritakan bagaimana kronologi kematian Matteo. Jadi saat suami Iris mengukir nama mereka di pohon dan Iris mengambil bunga-bunga liar, Matteo sedang mencari alat penusuk untuk memanggang marshmallow-nya, yang akhirnya dia pun terjatuh dari tebing. Bahkan saat insiden terjadi mereka berdua tidak menyadarinya, dan itu terasa sangat menyakitkan. Richard pun mengatakan meski hati dan hidup Iris terasa hancur, tapi bukan berarti dia tidak memiliki harapan. Richard tidak akan mencegah Iris apa yang ingin dia lakukan selanjutnya, namun Richard hanya mengingatkan bahwa cuaca dan pemandangan hari itu sangatlah indah. Justru dengan kata-kata bijak itulah lur, Iris langsung mengurungkan niat bundirnya. I just want you to put a little space between. Not gonna stop me. Right, just leave the casserole. Get the hell out of my house. We didn't even hear him when he would have taken me instead. Broken doesn't have hopeless. But like I said, it really is a beautiful day.
Mereka pun berjalan bersama menuruni tebing hingga sampai ke parkiran dan akan berpisah. Namun saat Iris akan masuk mobil, dia kesulitan masuk ke pintu supir karena mobil Richard parkir terlalu mepet lur. Bukannya menjauhkan mobilnya, namun Richard malah turun sambil membawa payung. Jelas Iris pun semakin curiga karena cuaca sangat cerah. Apalagi Richard terus berjalan mendekatinya. Lalu, yang terjadi? Richard. Why do you keep calling me that? Ya, Richard adalah si kopet cerdas yang dengan lihainya mengambil hati Iris agar tidak jadi bundir dengan menunjukkan sisi kebaikan dan kehangatannya. Namun tujuan Richard sebenarnya adalah menculik Iris yang akan dibawa ke kabin miliknya. Iris yang masih tidak sadarkan diri pun diikat kaki dan tangannya lalu dimasukkan ke dalam mobil. Begitu Iris sadar dari pingsannya, dia pun terkejut melihat dirinya terikat dan dibawa pergi oleh Richard. Iris berencana menelpon dari Apple Watch-nya, namun dengan santai Richard mengatakan bahwa di hutan itu tidak ada sinyal dan Iris tidak akan bisa berbuat apa-apa seperti korban-korban yang lainnya lur mamam ya kan. Itu artinya Richard sudah sering menculik wanita yang datang ke gunung tersebut dan mereka semua sudah dia bunuh. Bahkan Richard sama sekali tidak takut dengan ancaman Iris yang mengatakan bahwa suaminya akan datang mencarinya karena korban-korbannya selama ini juga mengatakan hal serupa. Richard pun memberikan kapal-kapalan Matteo yang tadi dia ambil. Namun Iris berusaha tetap tenang dan diam-diam dia mengambil pisau lipat yang tadi dibawa untuk mengukir nama anaknya. Untungnya saat mengikat Iris, Richard tidak menyadari pisau lipat kecil tersebut. Sambil terus mengajak Richard berbicara, perlahan-lahan Iris pun berusaha memotong talinya dan And Chloe? pergelutan pun terjadi dan setelah memotong ikatan kakinya, Iris langsung mengantongi kapal Matteo lalu mengancam akan membunuh Richard. Akan tetapi dengan santainya Richard mengeluarkan suntikan yang berisi cairan khusus untuk melumpuhkan. Ternyata Richard sudah menyuntikkannya ke Iris saat tadi mereka bertikai dan dalam 20 menit Iris akan lumpuh total, tidak bisa bergerak maupun berbicara lur. Dalam menit pertama motorik halus Iris akan berhenti hingga dia akan kesulitan memegang barang. Di menit ke-10 kaki Iris akan mulai kesemutan dan motorik kasarnya berhenti. Menit ke-15 kaki Iris tidak akan bisa digerakkan. Menit ke-18 nafasnya akan berat dan sebelum seluruh tubuhnya lumpuh total, Iris akan kehilangan suaranya. Dan inilah jangan bergerak. What did you do to me? Your body is going to shut down soon. Minute 15, your legs will give out altogether. Breathing will become late. Once it kicks in, you have about 20 minutes before you're completely paralyzed. And just before everything shuts down on you, your voice. Iris pun langsung kabur tak tentu arah ke dalam hutan. Namun Richard dengan santai mengejar karena tak lama lagi Iris akan lumpuh total. Seperti perkataan Richard, jari-jarinya pun mulai kaku dan itu mengingatkan Iris saat mengajari putranya Matteo berhitung. Tak lama kemudian Richard pun muncul dan memberitahu bahwa lumpuh total akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Iris terus menjauh, kakinya mulai kesemutan, namun dia terus memaksa berjalan. Karena kakinya semakin sulit digerakkan, Iris pun merangkak dan bersembunyi di balik akar pohon karena Richard berada tepat di atasnya. Yang jadi masalah lur, semut-semut rangrang mengerubungi tubuh dan wajah Iris. Dia berusaha menahan sakit gigitan semut dan ketika Richard sudah berjalan menjauh, Iris yang tidak kuat menahan pun langsung berteriak. Dan yang terjadi, Hope you found a good hiding. You won't be able to swim. alhamdulillahnya Iris masih bisa merangkak nyemplung ke dalam sungai dan terseret arus. Jelas Iris hanya bisa terombang-ambing mengikuti aliran sungai karena tubuhnya sudah sangat sulit digerakkan. Kalau arung jeram seru lur. Nah kalau kayak gini,
Setelah melewati arus deras, Iris yang berada di tepian sungai langsung memeluk kayu dan merangkak ke daratan. Kini nafasnya mulai berat, tubuhnya pun tergeletak, dan akhirnya Iris lumpuh total, Lur. Tak lama kemudian seseorang datang menaiki mesin pemotong rumput dan dia adalah seorang pria tua bernama Bill yang ternyata Iris berada di pekarangan rumahnya. Bill pun bingung kenapa tiba-tiba ada wanita di sana. Dia terus menggoyangkan tubuh Iris dan mengajaknya bicara. Namun jelas Iris tidak merespon sama sekali, ya kan? Mengetahui Iris yang bisa melihat dan mendengar, Bill akhirnya memiliki ide untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat. 1 kali kedip berarti iya dan 2 kali kedip berarti tidak. Kalau kedip sebelah sambil melet-melet, nah ganjen berarti, Lur, dia. Bill akhirnya mengerti jika Iris tidak bisa bergerak dan berbicara. Namun untungnya dia tidak terluka. Bill pun akan membawa Iris ke rumahnya di dekat sana dan segera menelpon 911. You can see me. Are you able to move at all? Can't move, can't talk. I'm gonna take you inside, call 911. I used to be. Karena sudah sepuh, Bill pun membawa Iris dengan gerobak pasir. Namun baru aja sampai rumah dan Bill akan menelpon 911, Lur. Tiba-tiba pintu rumahnya digedor-gedor dan Iris segera mengedipkan matanya berkali-kali bahwa itu tanda bahaya. Setelah menyembunyikan Iris di balik sofa, Bill pun membuka pintunya dan ya betul, itu adalah Richard yang berakting seakan-akan dia baru saja mengalami kecelakaan dan istrinya menghilang. Richard pun bertanya apakah Bill melihat istrinya yang kira-kira tingginya 168 cm dan berparas cantik. Selain itu Richard mengaku telah kehilangan HP-nya. Merasa curiga, Bill pun meminta Richard menunggu di luar sebentar. Tapi tiba-tiba Richard langsung masuk dengan alasan tidak enak badan dan ingin beristirahat. Bill pun mengatakan jika dia akan menelpon 911 untuk memberitahu bahwa ada seorang penyusup di rumahnya. Namun sontak Richard langsung menangis seolah-olah dia sedang mengalami masalah yang sangat berat, Lur. Pinter sekali aktingnya, Lur. Kalau bisa tak colok matanya ini orang. I asked you to stay put. I'm sorry, I don't feel well. Tell him I have an intruder in my home. What's your name? Andrew. Through with everything. If you want to call, just call the... Bill akhirnya mengurungkan niat menelpon 911 dan Richard pun memperkenalkan dirinya dengan nama lain yaitu Andrew. Dengan lihainya Richard menceritakan bahwa istrinya memiliki masalah mental dan belakangan ini semakin parah, bahkan sampai menuduhnya melakukan hal-hal yang kejam. Selama ini Richard selalu menyembunyikan masalah istrinya dari keluarga dan jika polisi mengetahuinya, maka bisa-bisa istrinya akan dimasukkan ke RSJ lagi dan Richard tidak ingin kehilangan istrinya. Sebelumnya mereka sedang berkendara dan istrinya lah yang menyetir karena kemandirian baik untuk kesehatan mental. Tapi mereka sempat bertengkar hingga kecelakaan pun terjadi dan istrinya tiba-tiba kabur karena mungkin penyakit mentalnya sedang kambuh. Richard khawatir penyakit itu akan bertambah parah dan menyebabkan katatonik atau tubuh mendadak menjadi kaku, juga tidak bisa berbicara, Lur. Kan? Lambenya itu loh. She's always struggled with her mental health. It's gotten so much worse lately. I'm gonna let her drive in the first place, but Ninsa's so important to her. She goes catatonic. She locks up, refuses to talk. She's my wife. You know, I can't lose her. We bring the cops in, admit it again. Setelah itu Bill menceritakan jika istrinya sudah meninggal karena terkena serangan jantung. Dulu istrinya sering menceramahi Bill yang suka temperamen dan sering bermasalah dengan orang hingga baku hantam. Bill yang mulai percaya jika Richard adalah suami dari Iris pun akan memberitahukan yang sebenarnya jika Iris memang berada di sana. Akan tetapi HP Richard tiba-tiba getar karena ada telepon masuk dan itu artinya dia berbohong tentang HP-nya yang hilang. Bill yang kembali curiga pun mengurungkan niatnya dan mengatakan jika istri Richard mungkin masih berkeliaran di dalam hutan. Namun sejak awal Richard sudah tahu jika Iris pasti berada di sana karena
tadi dia melihat gerobak pasir yang ada di dapur dan itu sangatlah janggal. Richard pun kembali berperangai bak psikopat dan memaksa Bill untuk memberitahu di manakah Iris disembunyikan. Bill pun berbohong jika Iris berada di gudang dan ketika Richard akan mengecek ke dalam sana, nggak pakai lama Bill langsung menyerangnya. Lalu segera menelpon 911 jika ada pria yang membahayakan nyawanya. Tapi yang terjadi, There's a man in my house, and I'm pretty sure he means to hurt me. Shut your mouth! karena telepon masih tersambung dan suara kegaduhan tadi terdengar, beberapa mobil polisi pun sudah dikerahkan ke lokasi Bill dan Richard segera mencari Iris di gudang. Namun karena tidak ditemukan dan dia harus segera kabur dari polisi, Richard yang menganggap Iris sudah merangkak kabur dari sana pun akhirnya akan membakar rumah tersebut untuk menghilangkan jejaknya. Sontak Iris yang sudah bisa sedikit menggerakkan jarinya berusaha mengetuk-ngetuk lantai agar didengar oleh Richard. Karena Iris tidak mau mati terlahap api dan lebih memilih untuk dibawa kembali oleh Richard si psikopat. Sayangnya Richard menganggap bunyi ketukan itu adalah bunyi tetesan bensin yang baru diguyurnya. Lalu setelah membakar rumah, Richard pun akan kabur membawa mobil milik Bill. Jelas Iris semakin panik dan tak lama kemudian dia menemukan tali tirai jendela yang segera dia buka tutup lur agar Richard bisa menyadari keberadaannya di sana. Dan setelah pergi dari rumah Bill, Richard mengatakan jika itu adalah kali pertamanya dia membunuh seorang pria. Tak lama kemudian HP Richard pun berdering dan ternyata siapa lur? Itu adalah putrinya. Ya, ternyata Richard sudah berkeluarga. Dia memiliki istri bernama Lizzie dan putrinya yaitu Olivia. Olivia memberitahu ayahnya jika nilai rapotnya sangat bagus dan Richard pun ikut senang mendengarnya. Untuk merayakan nilai putri mereka, Lizzie pun berencana akan mendatangi Richard dan liburan di cabinnya besok pagi. Lizzie paham jika suaminya sering pergi ke cabin di akhir pekan untuk refreshing dari rutinitas kerja. Tapi kali itu Lizzie dan Olivia ingin ke cabin untuk liburan. Dan mau nggak mau Richard pun menuruti keinginan keluarganya. Di sini kita bisa melihat kepribadian Richard yang berbeda lur. Layaknya seorang ayah dan suami yang baik, perhatian juga sangat menyenangkan. Oh, you all morning. Hey, sweetie, how are you? Mom says we're coming up to the cabin. Dad? We have to cut into your mountain bachelor weekend, but we're coming up. Best version of myself. I need this time away. Start. Great. Should be there about 10. Come up, come up. Put the camping gear in the car. Richard pun sempat jengkel karena kesenangannya bersama Iris di akhir pekan harus terganggu dan dia akan segera mengeksekusi Iris hari itu juga. Karena bensin hampir habis, Richard pun isi dulu ke pom di jalanan utama dan Iris dipakaikan topi agar tidak dicurigai. Terlihat mobil pemadam dan ambulans melintas yang tentunya mereka OTW ke rumah Bill yang kebakaran. Saat Richard anti bayar bensin di dalam toko, Iris pun mencoba menggerakkan tubuhnya untuk meminta bantuan ke orang-orang sekitar. Tapi sulitnya minta ampun lur. Dengan sekuat tenaga Iris melepas seatbeltnya dan menggerakkan tubuhnya mepet ke jendela. Lalu tiba-tiba ada seorang bocil datang yang membuat Iris teringat dengan Matteo. Ibu bocil tersebut pun melarang anaknya ngobrol dengan orang asing. Namun dia curiga dengan Iris yang dari tadi hanya terdiam. Dari sana Richard membawa Iris balik ke TKP tabrakan. Dia ganti baju, mengambil suntikan lumpuh juga kabel tis untuk mengikat Iris dan akan mengaitkan mobil Bill dengan mobilnya untuk diderek. Namun tak lama kemudian datanglah seorang polisi bernama Donrell yang mendapat laporan untuk memeriksa mobil milik Bill.
Jelas emak-emak bocil di pom lah yang melaporkan plat nomor mobil itu, Lur. Karena dia curiga melihat sosok Iris yang hanya terdiam. Dengan tenangnya Richard mengatakan mungkin laporan itu salah dan beralasan jika dia baru saja menjemput istrinya yang menabrak pohon karena kobam. Setelah mengecek SIM milik Richard, Donrel mengatakan jika laporan yang dia dapat, Richard dan istrinya berada di pom bensin, bukan di lokasi tersebut. Selain itu, Donrel juga curiga dengan luka di jidat Richard, padahal katanya yang kecelakaan adalah istrinya. My wife is drunk. These days it's around the clock. And she was alone, as far as I know. Any reason you didn't call 911 to avoid conversations like this? See, the call we received said both you were at the gas station. You say you weren't in the car. Then what happened to your face? Di lain sisi, Iris yang semakin bisa menggerakkan tangannya berhasil membuka jendela mobil dan Pak Donrel pun langsung mendatanginya. Melihat Iris yang diam saja, Donrel berpikiran mungkin wanita itu memang sedang kobam. Lagi-lagi Richard berbohong jika Iris sering mabuk-mabukan dan pergi meninggalkannya sejak kehilangan putra mereka yaitu Matteo. Alalan, gedabrus omong kosong ya kan, Lur? Sampai akhirnya Iris bisa sedikit bersuara tapi masih sangat kesulitan mengucapkan tolong aku dan hanya memberi kode ke Donrel untuk membuka kain penutup di dashboard. Betapa terkejutnya Donrel melihat suntikan juga kabel tis berada di sana. Dan yang terjadi setelah itu mayat Donrel dimasukkan ke mobil. Richard mengambil pistolnya, mencabut kamera dashcamnya dan membakar mobil patroli tersebut. Namun saat pergi dari sana, Richard tidak menyadari jika suntikannya sudah diambil oleh Iris. Dalam perjalanan, Iris yang sudah bisa bicara sedikit-sedikit mengatakan bahwa besok adalah hari penting bagi Richard karena akan berkumpul dengan keluarganya. Iris juga membahas masa kelam Richard yang kehilangan pacarnya hingga dia terbaring 2 bulan di rumah sakit dan menganggap momen itulah yang merubah Richard menjadi psikopat. Mendengar kata-kata Iris, sontak Richard yang terpancing pun langsung menghentikan mobilnya dan menjelaskan bahwa sejak kecil sampai dewasa, Richard selalu tersisihkan dan tak dianggap oleh lingkungannya, teman-temannya, bahkan keluarganya. Sampai akhirnya saat insiden kecelakaan terjadi dan Richard melihat pacarnya yang sekarat, entah kenapa timbul perasaan berbeda, sensasi yang berbeda, dan saat itulah momen yang merubah jalan hidupnya. Karena Richard merasa bisa berkehendak seperti Tuhan, Lur, yang menentukan kematian seseorang, dan itu dianggap memiliki nilai spiritual mendalam. Ya beginilah, Lur, cara pikir psikopat ya kan, yang memang susah ditebak dan sangat mengerikan. Lalu Iris mengatakan bahwa Richard adalah sosok yang begitu mencintai keluarganya, dan jauh di lubuk hatinya Richard pasti tahu dia tidak bisa melakukan kegilaan itu terus-menerus karena pada akhirnya pasti akan ditangkap dan Richard harus meninggalkan keluarga tercintanya. Iris pun memohon agar Richard melepaskannya, toh dia tidak tahu tempat tinggal Richard maupun nama aslinya yang mungkin saja bukan Richard. Awalnya Richard sempat memikirkan ucapan Iris, namun dia kembali ke mode psikopatnya karena jika Iris dibebaskan, Richard khawatir dia akan melapor ke polisi. As she was breathing her last breath, finally felt connected. All my life, I felt disconnected. I realized I had, and he was me. Okay, God, you're just here again. Stop talking. I'm not broken. Change your plans, Richard pun merubah tujuannya. Dia tidak membawa Iris ke kabin, namun langsung ke tempat dia mengeksekusi korban-korban sebelumnya yang harus menyeberangi danau terlebih dahulu, Lur. Setelah melewati jalanan kecil, sampailah mereka di dermaga dan gak pakai lama Iris langsung menancapkan suntik ke kaki Richard. Namun jempolnya tidak kuat mendorong, Lur. Richard pun langsung mencabut suntikan tersebut dan menjelaskan meski otot-otot Iris mulai kembali, namun kerja ototnya masih belum terkoordinasi. Terkadang Iris memang bisa mendapatkan sedikit energi seperti menancapkan suntikan, namun seluruh tubuhnya masih belum bisa menopangnya. It was fate. Your body won't sustain them.
Richard pun langsung membawa Iris ke perahu miliknya dalam kondisi tangan diikat. Lalu saat mulai menyeberangi danau, Iris sempat melihat pisau dan pistol di celana Richard. Tak lama kemudian dia menangis karena teringat Matteo, dan itu artinya kondisi Iris sudah hampir pulih. Karena dia bisa menangis dan bergerak hampir normal, Iris pun meminta tolong Richard agar mengambil kapal-kapalan Matteo yang ada di sakunya. Dan ternyata tangisan itu hanyalah tipuan belaka, lur, karena tujuan Iris sebenarnya untuk mengambil pisau yang dibawa Richard. Sampai akhirnya, Can you get Mateo's boat? It's in my pocket. I'm not sorry. alhamdulillah Iris berhasil menusuk leher Richard sampai tembus ke pipi dong. Dan juga menembak kaki serta perutnya. Mari kita ucapkan sama-sama, lur. Mam. Ya, betul. Richard yang sakaratul maut terus berenang ke pinggir danau, sedangkan Iris kini bisa merasa tenang. Akan tetapi tembakan tadi juga melubangi perahu. Air pun masuk dengan cepat. Iris langsung menahan nafasnya dan kini Iris sudah benar-benar pulih dari lumpuhnya. Dia berenang menuju ke dermaga dan Iris merasa sangat tenang melihat danau juga pemandangan di sekitarnya. Sementara itu Richard juga berhasil sampai ke daratan dalam kondisi sudah hampir tewas dia ini, lur. Iris pun langsung mendatanginya dan dia hanya mengucapkan satu buah kata, yaitu terima gaji. Salah dong, terima kasih, lur. Karena bagaimanapun Richard lah yang menyelamatkan hidupnya di awal film. Dan selama Iris berjuang untuk kabur dari Richard, sekarang dia telah sadar betapa berharganya kehidupan. Iris sudah mengikhlaskan kepergian Matteo, telah menemukan kembali keinginan untuk hidup, dan Iris akan memulai babak baru dalam hidupnya. Thank you. Buyar, pesan moral dari film ini apa, lur? Setiap orang itu punya masalah, setiap orang punya trauma, dan setiap orang bisa menyikapinya berbeda-beda. Ada yang kayak modelan Richard yang ekstrim, ya kan? Ada yang pingin bundir kayak Iris di awal, ada juga yang bisa menghadapinya kayak Iris di akhir. Jadi buat kalian dulur-dulurku yang lagi ada masalah, slow aja, lur, dihadepin. Ntar juga lewat itu masalah kok. Anda tetap makan, tetap minum, tetap hidup, lur, tenang aja pokoknya. Assalamualaikum.